Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di pelajaran biologi ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Karena pembelajaran kali ini pastinya asik banget karena ada materi yang booming banget pada tahun-tahun kemarin yang efeknya kita rasakan sendiri. Ya, jadi pembelajaran kali ini mengenai virus. Pasti kalian sudah sering sekali mendengar virus Ebola, virus ini, virus influenza, ataupun virus COVID-19 kemarin yang telah kita rasakan sebelumnya. Efeknya begitu dahsyat ya, teman-teman, anak-anakku sekalian. Nah, di sini ini Kadek mengenai virus ini menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan, lalu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Ibu akan sampaikan beberapa gambar terkait dari virus dan video. Coba kalian lihat dulu ya. Nah, dari video dan gambar yang telah Ibu sampaikan tadi barusan, jadi apa yang kalian pikirkan mengenai virus ini? Ya, virus ini meskipun bentuknya kecil, bahkan kita harus melihatnya dalam menggunakan alat-alat yang canggih seperti mikroskop, itu sekecil virus itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Ya. Jadi nanti Ibu akan bahas mengenai struktur tubuh virus, jenis virus, replika virus, dan peranan virus dalam kehidupan. Jadi virus ini merupakan partikel kecil yang hidupnya secara obligat pada suatu inang. Jadi dia itu membutuhkan inang. Kata virus ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu venom, yang berarti racun. Secara umum virus ini terdiri dari asam nukleat, DNA dan RNA yang diselimuti semacam mantel atau kapsid atau kapsul lemak. Virus ini komponennya sudah lengkap serta sudah mampu menginfeksi sel inangnya, disebut dengan virion. Jadi virus yang dapat menginfeksi sel inangnya itu bisa kita sebut dengan virion. Struktur tubuh virus ini, di sini ada bagian-bagiannya. Kalian bisa lihat di situ gambarnya virus seperti apa. Yang di kepala, bagian kepala itu ada DNA, kapsid nomor 2, dan ada leher. Lalu ada yang di nomor 3 itu ada selubung ekor, lalu ada serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, untuk jenis-jenis virus sendiri ini ada polyhedral. Contohnya itu adenovirus. Lalu ada helical, contohnya itu TMV, Tomoko mosaic virus. Lalu ada spherical, yaitu contohnya virus influenza, dan ada virus yang bentuknya itu kompleks seperti bakteriophag. Nah, virus ini kan sebelumnya kita bahas bahwa virus ini akan berkembang biak jika ada inangnya. Salah satu atau beberapa contoh inangnya itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Adapun jenis-jenis virus berdasarkan asam nukleatnya, seperti ribovirus, yaitu virusnya dengan RNA, seperti virus corona yang kemarin kita telah rasakan efeknya atau dampaknya. Lalu orthomycovirus, picornavirus, dan TMV. Lalu ada deoksiribovirus, yaitu virus dengan DNA seperti bakteriophag, herpes virus, penyebab penyakit herpes, dan papavirus. Next, gimana sih cara reproduksi dari virus itu sendiri? Kita di sini akan bahas mengenai reproduksi virus, di mana virus ini bereproduksi melalui dua daur, yaitu ada daur litik dan lisogenik, di mana pada daur litik itu virusnya ini daur reproduksi virus hingga mencapai puncak kematian sel inangnya, sedangkan daur lisogenik itu siklus lisogenik dalam virologinya ini merupakan siklus reproduksi virus, di mana tahapan pembeda dari siklus litik yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dan virusnya.
Nah, di sini nih ada nih reproduksi virus dendritik. Jadi yang pertama itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada absorpsi, lalu penetrasi, eklivase, dan pembentukan perakitan dan lisis. Dimana absorpsi ini merupakan jadi pertama itu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Jadi absorpsi ini melekatnya ekor virus pada dinding bakteri. Yang kedua, tahapan yang kedua itu penetrasi, di mana masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Dan yang ketiga ada eklivase, di mana virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Dan tahapan yang keempat di sini ada perakitan, yaitu terbentuknya bagian-bagian tubuh yang baru. Ya, nah terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap, itu di tahap kelima, yaitu perakitan. Lalu yang keenam itu ada lisis, di mana lisis ini yaitu pecahnya sel bakteri mengeluarkan virus-virus baru. Jadi di tahap lisis ini telah pecahnya sel bakteri dan mengeluarkan virus-virus yang baru. Next, ada reproduksi virus secara daur lisogenik, di mana ya tahapan pertama ini hampir sama, ada absorpsi, terus ada penetrasi, penggabungan, pembelahan, profag itu membelah, dan sintesis. Di mana absorpsi sama sebelumnya, di mana melekatnya ekor virus pada dinding sel. Yang membedakan di sini yaitu terjadinya pembelahan saat bakteri membelah diri dan profag itu ikut membelah. Lalu sintesis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakterinya. Selanjutnya asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Nah, gimana sih peran-peran selain virus ini bentuknya kecil? Kadang-kadang kita suka mendengar terlalu banyak efek-efek negatif dari virus. Tapi selain efek negatif atau kerugian dari virus itu sendiri, terdapat efek yang menguntungkan, di mana peran virus menguntungkannya itu seperti vaksin, lalu ada peta kromosom, profag, dan interferon. Nah, vaksin kemarin sudah kita rasakan ya, yaitu membentuk sistem kekebalan tubuh. Mungkin ada beberapa dari kita, jadi fungsinya vaksin ini yaitu membentuk kekebalan tubuh. Jika kita sebelumnya telah merasakan atau telah terjangkit virus COVID kemarin, sebenarnya itu tidak perlu divaksin karena di dalam tubuh kita itu sudah mengenali virus itu. Jadi sudah terbentuk kekebalannya sendiri gitu. Ya, jadi vaksin ini berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan imun atau kekebalan tubuh. Lalu peta kromosom ini yang digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Lalu profag itu mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran, dan interferon yaitu mencegah replikasi virus pada sel host phase. Next, ada merugikannya nih. Merugikannya cukup banyak ya ternyata. Seperti contohnya itu ortomyxovirus yang menyerang saluran pernafasan pada manusia. Lalu human immunodeficiency itu penyebab penyakit AIDS. Lalu varicella zoster yang mengakibatkan penyakit cacar air, paramyxovirus yang menyerang saraf ternak unggas, dan rhabdovirus yang menyerang atau menyebabkan penyakit rabies atau penyakit anjing gila. Nah, sekarang itu kan sedang marak-maraknya ya seseorang atau banyak orang yang terkena infeksi virus dari anjing gila seperti rabies itu ya. Lalu ada tobacco mosaic virus yaitu menyerang tanaman tembakau. Jadi pertama kali virus itu ditemukan itu kita teliti dari peneliti-peneliti sebelumnya itu meneliti dari tobacco mosaic virus dari tanaman tembakau. Awalnya itu tanaman tembakau itu memiliki bercak-bercak gitu loh. Nah, terus ditelitilah. Ternyata setelah melakukan penelitian begitu banyak, akhirnya bahwa tanaman ini terindikasi virus gitu. Lalu yang terakhir ada Rhizostungro bacilliform, yaitu menyerang tanaman padi. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Yang pertama kita vaksin, yang kedua hidup sehat, dan yang ketiga tidak melakukan kontak cairan. Begitu.
Nah, nanti di sini setelah Ibu jabarkan tadi mengenai penjelasan mengenai virus, diharapkan kalian bisa paham. Dan nanti ada beberapa kuis terakhir mengenai virus dan struktur dari virus itu sendiri. Nanti Ibu akan membagikan LKAP ya. Pokoknya nanti Ibu akan share materi ini supaya nanti kalian bisa belajar nanti. Ibu harapkan kalian bisa memahami materi yang Ibu telah sampaikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu mengenai materi virus. Nanti Ibu akan lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Yang penting kalian tetap harus semangat dan hidup sehat. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ibu duluan ya.